Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamat Liputo, guru SMA Negeri 3 Gorontalo. Praktik baik yang saya angkat adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pendekatan andragogi, suatu model peningkatan kompetensi guru pada PPG dalam jabatan. Andragogi yang saya gunakan dalam meningkatkan kompetensi guru PPG dalam jabatan yang diikuti oleh 30 orang guru dari berbagai daerah di Indonesia. PPG dalam jabatan meliputi siklus 1 dan siklus 2, di mana masing-masing siklus berisi tentang pendalaman materi, penyusunan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, dan praktik pengalaman lapangan. Seperti apa pendekatan andragogi yang saya gunakan? Yuk, simak terus video ini. Karena kita hidup di zaman siswa sekarang. Kita hidup di zaman teknologi. Di mana dulu kita itu hidup di mesin ketik. Sekarang, kalaupun ada teknologi dulu, itu siswanya susah diatur, tidak fokus pada pembelajaran, saya tidak mampu. Begitu. Yang apalagi kami saat ini bertepatan dengan mengajar di anak-anak SLB. Jadi banyak hal yang kami temui dalam mencari penyebab masalah yang dihadapi. Jadi jangan dibilang, misalnya begini Bapak Ibu ya, ada siswa seperti Bapak Ibu nyatakan kemarin, ada siswa yang kadang tidur dalam kelas, hanya bermain dengan temannya, tidak ada minat belajarnya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melihat dari sisi lingkungan kelasnya saja, dari sisi gantung dari informasi yang diharapkan. Kalau informasi yang diharapkan itu sudah cukup pada kepala sekolah, ya mungkin sudah bisa sampai sama kepala sekolah. Tapi bila data itu belum akurat dan belum Ibu bisa cerna dengan baik, mungkin lebih lanjutnya melanjutkan wawancara. Demikian, masalah hukum otomatis berbeda lagi orangnya, gitu ya. Gitu. Berarti di sini untuk wawancara nggak harus kepala sekolah kan Pak? Mestinya bisa kita mungkin guru BK atau maksudnya di situ kan boleh teman-teman guru gitu ya Pak ya? Yang intinya Bapak Ibu, sumber informan kita itu menguasai, atau kan seperti Ibu Dokter bilang kemarin, bahwa sumber informasi itu adalah ada informasi kunci, key informan. Key informan itu adalah orang yang menguasai masalah itu. Ya, misalnya kita masalah pembelajaran, berarti siapa sih yang paling menguasai pembelajaran itu? Ada juga kan, ada guru banyak di sekolah, tapi kan ada yang baru guru P3K baru masuk, yang secara otomatis itu kan belum tentu dia menguasai. Itu Bapak Ibu ya, belum menguasai karena memang kultur berbeda. Dia mungkin sebelumnya dia ngajar di sekolah lain, tetapi ketika P3K dia ajar di sekolah kita, otomatis dia belum menguasai sekolah kita, sehingga belum valid kalau kita melakukan wawancara dengan orang tersebut, guru tersebut. Jadi itulah ciri ada kan kriteria inklusif terhadap informan yang akan kita jadikan sebagai. Jadi ada Bapak Ibu juga harus menentukan kriteria dong, jangan cuma sembarang asal ya. Sekolah, maksud saya dari jenjang SD Bu. Jadi dia akan terbawa terus sampai dari SMP, SMA, mungkin sampai seterusnya. Nah ini yang mungkin belum diterapkan di sekolah kita atau mungkin di wilayah Indonesia barangkali Bu. Hanya itu tambahan dari saya. Guru itu kiler, dosen atau dan lain sebagainya sebagai tenaga pengajar kiler. Kemudian ada juga siswa harus merasa bahwa mengajar itu bukan suatu yang mudah, apalagi mengajar untuk ribuan atau untuk puluhan siswa. Jadi siswa harus, menurut artikelnya, jadi siswa harus merasa hormat kepada guru. Kemudian ada di kajian literasi dari guru SMP saya, teman sejawat, itu Ibu Novi Sahura, yang saya wawancara pada Senin 20 Oktober jam 23.00 tadi malam saya wawancara sekitar jam 11 malam. Itu katanya guru menguasai karena memang kultur berbeda. Dia mungkin sebelumnya dia ngajar di sekolah lain, tetapi ketika P3K dia ajar di sekolah kita, otomatis dia belum menguasai sekolah kita,
sehingga belum valid kalau kita melakukan wawancara dengan orang tersebut, guru tersebut. Jadi itulah ada kan kriteria inklusif terhadap informan yang akan kita jadikan sebagai informator ya, orang memberikan informasi ke kita. Jadi tidak ada penetapan ya harus selesai dalam satu semester, tetapi itu berakhir dalam satu fase. Itu maksudnya. Jadi kalau pemahaman kita kemarin itu kan kalau yang namanya semester ganjil ada ada ketetapan semester ganjil sampai sini materi ya. Tetapi dalam kurikulum Merdeka per fase itu materinya tidak ada batasan. Tergantung dari kemampuan peserta didik dalam dalam menyelesaikan materi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menyusun modul ajar itu tidak serta-merta langsung bikin modul ajar ya. Kita menganalisis dulu CP, setelah kita menganalisis CP, kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan penilaiannya itu formatif, diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Sumatifnya itu tertulis. Kegiatan belajar dan asesmen formatifnya itu yang pertama kegiatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya kita menggunakan lembar refleksi. Lembar refleksi di kegiatan formatif. Jadi kita tidak serta-merta melakukan kegiatan formatif, tetapi tidak ada dasar kita melakukan penilaian. Ya Bapak Ibu. Pak, untuk diskusi Pak, bagaimana Pak? Diskusi. Silakan, ini contoh. Iya Pak. Punya laporan. Kalau bisa Pak minta diskusi dengan format diskusinya Pak. Pak, ya, Pak. Kalau saya ini contoh ya. Ada juga diskusi sama saya Pak. Ya, saya cuma cocokkan Pak. Tidak, secara umumnya, misalnya kalau format observasinya, Bapak Ibu sudah mencantumkan kolom-kolom, tapi belum dilengkapi dengan mungkin nama siswa, deskripsinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, pada kegiatan LK4 ini, karena di sini disertakan link instrumen. Ya, link instrumen ini entah dalam bentuk drive, atau dalam bentuk lain, itu saya belum juga tahu ya, belum. Karena di petunjuk ini tidak ada menyebut di drive atau di mana, tapi link. Link itu kan bicara suatu yang berhubungan dengan hyperlink ya, hiper bawaan itu ya. Jadi ini akan berhubungan dengan itu. Jadi pada lembar observasi pembelajaran ini Bapak Ibu membuat suatu format yang utuh. Rencana format yang utuh, entah itu karena ini bukan dosen yang menilai format dari dosen ya, atau dari guru pamong, bukan Ibu Asma, mungkin itu tadi tanggapan Ibu Asma, tetapi bagaimana Bapak Ibu melakukan observasi pembelajaran selama proses pembelajaran itu ya Bu Asma. Jadi observasi ini bisa saja tergantung dari apa yang Bapak Ibu observasi. Beda dengan penilaian diri ya. Penilaian diri itu beda, Ibu Asma. Jadi penilaian diri itu ada yang dari siswa, ada antar siswa, itu ya kalau penilaian diri. Tetapi observasi pembelajaran inilah observasi yang sudah Bapak Ibu rancang di modul ajar. Menyanyikan lagu wajib nasional, untuk itu kalian berdiri. Kita menyanyi lagu wajib nasional ya. Oke. 1, 2, 3. Halo, Ibu tak berpindah. Halo. Di daerah penduduk yang jauh dari kota, dengan kondisi masyarakat yang mata pencaharian pokok sebagai petani di samping beternak. Berdasarkan latar belakang terus spasinya 1 itu di panduannya spasinya 1. Soal margin saya tidak baca kalau marginnya berapa, mungkin standar ya marginnya. Terus hurufnya Times New Roman, tolong periksa lagi semuanya